Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama bersatu hati masuk dalam sebuah ibadah. Ya, meskipun ibadahnya online dan hanya waktu singkat, tetapi saya percaya bahwa apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita bukan ditentukan oleh panjangnya waktu, oleh karena apapun yang lainnya, tetapi bagaimana kita membuka hati kita untuk kita boleh dijamah, untuk kita boleh ditegur, untuk kita boleh diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama merenungkan satu tema yang saya pakai untuk ibadah kali ini, yaitu jangan kembali. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara, ketika mereka menyerahkan semua beban mereka kepada Tuhan, lalu setelah itu kemudian mereka ambil kembali dan mereka pikul kembali beban itu. Begitu juga dengan kehidupan yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah permuliakan Bapak Ibu Saudara, dan seringkali kita kembali lagi kepada kehidupan lama kita oleh karena apa yang sedang ditawarkan oleh dunia di depan kita, sehingga seringkali kita tidak mampu untuk menahan diri kita. Dan apa yang terjadi kemudian yaitu kita kembali lagi kepada kehidupan lama kita. Padahal firman Tuhan berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tema kali ini saya beri judul Jangan Kembali. Ya, nah sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian kecil firman Tuhan ini, saya mau ajak kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa penebus hidup kami, Engkaulah Tuhan yang telah mencari kami selagi kami masih terhilang. Dan ketika Engkau mencari kami tidak dalam keadaan baik. Namun kasih dan anugerah-Mu yang melampaui segala akal membuat Engkau tetap mencari kami, dan ketika Engkau mendapati kami, Engkau menggendong kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Atas dasar apa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa? Padahal tidak ada yang baik dari hidup kami ini. Namun demikian pun Tuhan, Engkau terus melimpahi kami dengan segala kesetiaan dan kebaikan-Mu. Bahkan setiap hari baru Engkau perbaharui lagi kasih setia-Mu bagi kami. Itu sebabnya Bapa, ajar bantu kami untuk kami boleh menghargai anugerah karya penebusan-Mu yang sudah Engkau kerjakan atas hidup kami masing-masing. Dengan kami boleh mempertahankan kehidupan baru yang sudah Engkau tebus ini, agar kami tidak kembali lagi kepada kehidupan lama kami. Ampuni kami Tuhan, karena roh kami memang menurut, tetapi kadang daging kami begitu lemah, sehingga dengan mudah kami tergelincir lagi. Tapi kami tahu satu hal, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, sebab tangan-Mu yang kuat akan senantiasa menopang hidup kami, dan membuat kami mampu untuk berdiri kembali tegak, dan melanjutkan perjalanan kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Terima kasih Bapa. Sertai renungan yang singkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tema kita kali ini, yaitu jangan kembali, saya mau ajak kita untuk buka firman Tuhan terlebih dahulu. Kolose 3 ayat 1 sampai ayat ke-17. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Bapa. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Berikutnya judul perikopnya itu manusia baru.
Ayat kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka dari Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Di ayat yang kelima tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang menjadi masalahnya Bapak Ibu Saudara, saat ini kita masih hidup di dalam dunia dengan segala godaannya, dengan segala tawarannya, dengan segala tipu muslihatnya, dan dunia selalu, bahkan musuh-musuh kita itu selalu menanti-nantikan akan kejatuhan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekalipun sudah diselamatkan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, masih banyak orang Kristen yang berlaku seperti bangsa Israel, yang sekalipun sudah dibawa keluar dari Mesir, namun hati dan pikiran mereka tetap tertuju kepada Mesir. Mereka terus membanding-bandingkan dengan keadaan saat masih berada di Mesir. Padahal Farel, Bapak Ibu Saudara, sudah mengingatkan kepada kita kan, lewat lagunya Ojo Dibandingke, nggak usah dibanding-banding. Tapi bangsa Israel terus membanding-bandingkan keadaan mereka seperti saat mereka ada di Mesir. Bahkan mereka merasa lebih suka, mereka merasa lebih nyaman ketika mereka berada di Mesir dibandingkan dengan keadaan mereka saat itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan menuju janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan, mereka tetap merasa bahwa lebih baik berada di Mesir karena mereka lebih suka dan lebih nyaman. Meskipun di Mesir itu mereka statusnya sebagai budak, namun cukup makanan dan minuman. Nah, perhatikanlah ini Bapak Ibu Saudara. Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa.
kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Bahkan mereka berkata begini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka lebih memilih mati. Tuhan bikin mereka mati pada saat mereka sedang berhadapan dengan kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bayangkan loh Bapak Ibu Saudara, ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, harusnya mereka sudah melihat bagaimana tulah-tulah yang didatangkan, kekuasaan Tuhan, kehendak Tuhan dan sebagainya. Tetapi di perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka menyesali semuanya itu. Di Mesir memang ada kelimpahan, tetapi di balik kelimpahan itu, mereka berada dalam penindasan dan perbudakan, siksaan. Nah, ini bicara tentang kehidupan orang Kristen yang masih mengutamakan hal-hal jasmani atau hal-hal yang duniawi, yang dipikirkannya hanyalah isi perutnya. Karena itu mereka selalu mengenang makanan yang di Mesir. Firman Tuhan memperingatkan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat yang kedua. Orang Kristen Mesir adalah orang yang masih diperbudak oleh dunia dengan segala kenyamanannya. Mereka enggan menanggalkan kehidupan lama. Mereka lebih memilih untuk hidup menuruti keinginan daging daripada tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Ibadah atau pelayanan dilakukan tidak lebih dari sekedar rutinitas dan kewajiban. Sebagai sebuah tugas. Bahkan ada yang merasa sebagai sebuah paksaan. Itu sebabnya pulang dari ibadah dan pelayanan tetap kembali kepada kehidupan Mesir. Apakah kita sedang sibuk memikirkan perkara-perkara duniawi yang dikejar banyak orang saat ini, Bapak Ibu Saudara? Ataukah perkara yang di atas yang disukai oleh Tuhan? Biarlah ini menjadi perenungan kita yang dalam. Mungkinkah kita sedang menipu diri kita sendiri? Ataupun banyak orang dengan sandiwara kita, dengan kehidupan kita yang rohani, padahal pikiran kita hanya tertuju kepada hal-hal duniawi. Siapakah sesungguhnya yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Kepada siapakah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup kita saat ini? Apakah kita sedang melakukan kebenaran kita sendiri? Ataukah kebenaran dari Tuhan? Walaupun pada akhirnya kita dimusuhi dan tidak diterima sama seperti yang dialami oleh Yesus. Bahkan oleh orang-orang yang merasa dirinya benar. Lalu siapakah yang disenangkan oleh perbuatan kita dan kesuksesan kita? Mungkinkah Tuhan yang disenangkan? Atau justru diri kita sendiri? Karena dengan itu kita bisa memenuhi ambisi pribadi kita akan perkara-perkara duniawi. Sekalipun kita sedang melakukan hal-hal yang rohani kelihatannya,
Kita mencari popularitas, kita mencari pengakuan, kita mencari pujian dengan aktivitas kita yang kita lakukan hal-hal rohani. Bersediakah kita dikucilkan atau menjadi nobody, mengerjakan pekerjaan sepele dan rutinitas yang membosankan, seperti yang dialami oleh Musa, yang mengalami sepertiga waktu dari hidupnya sebelum Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin Israel. Bisa setiakah kita dalam hal-hal kecil yang Tuhan berikan karena kita memang mengasihinya? Ataukah kita hanya mau hal-hal yang besar dengan mengatur diri kita sendiri dan menjadi Tuhan atas diri kita sendiri? Selama hidup kita masih belum sepenuhnya terlepas dari Mesir, sulit rasanya kita mencapai tanah perjanjian. Sebagaimana halnya bangsa Israel. Apa yang Tuhan janjikan, yaitu tanah perjanjian bagi mereka, pada akhirnya mereka tidak bisa masuki, kecuali Joshua dan Kaleb. Padahal itu janji Tuhan. Dan seharusnya janji Tuhan itu ya dan amin. Mengapa hal itu tidak bisa mereka alami? Karena pikiran mereka selalu Mesir, Mesir, dan Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan di dalam cengkeraman iblis dan diperbudak olehnya menjadi satu-satunya alasan mengapa mereka selalu berpikir akan Mesir, Mesir dan Mesir itu. Tanah perjanjian berbicara tentang pengenapan janji-janji Tuhan. Karena itu milikilah komitmen untuk keluar dari Mesir yang adalah lambang duniawi. Tinggalkan segala kenyamanan dunia dan jangan lagi hidup menurut daging. Sebab hal itu hanya akan menuntun seseorang kepada kebinasaan. Dengan kekuatan kita tentunya kita tidak akan pernah mampu. Itu sebabnya kita perlu kemampuan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk menolong kita menanggalkan manusia lama dan menghidupi manusia baru kita hanya seperti yang Dia inginkan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan saat ini. Biarlah ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan saat ini. Biar kita boleh mati terhadap kehidupan lama kita. Biar kita boleh mati terhadap kehendak kita dan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan biarlah hidup yang Dia tebus ini kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan tidak bercacat celah. Dan jadi doa kita saat ini bersama, jadilah pada kami Tuhan hanya seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ini doa kami, ini rindu kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, rencana-Mu yang sempurna. Hinarabo Sharabaya Rabashikinarabo Hina selamanya. Hanya Engkau yang kami ingini. Mari letakkan hidup yang lihatlah tebus ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai persembahan kita kepada-Nya. Dia tidak butuh apa yang ada pada kita hari ini, karena semua itu daripada-Nya. Yang Dia butuh adalah hidup kita, hidup yang Dia telah tebus ini. Itu sebabnya letakkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Maka Dia akan mengerjakan, menggenapi setiap rencananya atas hidup kita sempurna sampai pada akhirnya. Haleluya. Tuhan penebus hidup kami, cukup sekali Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami. Cukup sekali. Oleh karena cara hidup kami yang lama, Engkau menebus dosa kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maafkan kami kalau sampai hari ini kami masih seringkali mengecewakan-Mu, menyakiti hati-Mu dengan pikiran perkataan kami, bahkan dengan rancangan hati kami. Seringkali kami diperhadapkan dengan perkara-perkara yang kami tidak mengerti, seakan jalan buntu yang kami temui. Kami ingin segera pergi menjauh meninggalkan-Mu dan kembali kepada kehidupan lama kami. Sekali lagi maafkan kami Tuhan, yang seringkali tidak menghargai karya pengampunan-Mu atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, mampukan kami untuk memberikan hidup yang telah Engkau tebus ini sebagai persembahan yang sejati. Kami letakkan di mezbah-Mu Tuhan, sebab saat ini hanya Engkau-lah yang berdaulat atas hidup kami. Berkati niat kami untuk meninggalkan cara hidup lama kami yang sia-sia. Biarlah hidup kami saat ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, hanya untuk menyenangkan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang adalah penghibur penolong yang setia dalam kehidupan kita, yang menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna, sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah, pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai, untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya, dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Haleluya.